Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905 1214048 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas WiFi dengan DHCP server. Kita masuk ke pembahasan pertama dari PowerPoint ini. Pengertian DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP ini disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP silent. Dengan demikian, administrator atau admin tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi pada DHCP server. Pada saat kedua DHCP silent ini dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server memindahkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP silent dan mencoret nama nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka silent tidak dapat menginisialisasi TCP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Lalu kita masuk ke bagian fungsi. Fungsi DHCP server ini adalah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server, sehingga semua silent mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Hal ini jelas sangat menghemat tenaga sekaligus waktu. Fungsi DHCP dapat maksimal jika dipakai oleh network admin guna melakukan kelola jaringan komputer sekaligus pengalamatan IP address secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer silent atau pelanggan ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Bagi Anda, terutama seorang network engineer, sangat penting untuk memahami fungsi dari penggunaan materi DHCP server. Di dalam perangkat engine DHCP server ini tersedia alamat IP, DNS, default gateway, serta macam-macam informasi TCP. Sistem informasi yang ketika PowerPoint ini ditulis yang saya tahu yaitu Linux, GNU, Windows NT Server, dan Windows 2003 Server. Kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Terdapat dua tata cara konfigurasi DHCP server dengan secara otomatis atau secara manual. Untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidaklah terlampau rumit. Di antaranya melakukan setting DHCP IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil direstart, maka selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek pengalaman IP address apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Untuk tes ini tinggal dilakukan di command prompt atau CMD saja melalui perintah instruksi pconfig. Apabila ingin mengecek dari sisi DHCP silent, dapat dilakukan dengan cara memverifikasi IP address dengan langkah tes koneksi. Melakukan tes koneksi tetap dilakukan dengan CMD atau command prompt. Selanjutnya, klik perintah ping untuk memanggil server. Jika berhasil dan IP yang dimiliki sama, berarti konfigurasi server tidak ada yang salah atau yang tidak ada bermasalah. Cara kerja DHCP server: ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. Nah, inilah cara kerjanya. Anda bisa menyimak bagaimana cara kerja DHCP server yang terjadi dalam proses layanan DHCP antara silent atau user dengan seperti ini. Pertama, IP less request. Komputer silent meminta alamat IP kepada server. IP less over. DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer silent atau user. IP list selection. Silent memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, silent akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa silent telah setuju dengan penawaran yang diberikan. IP list acknowledge. Di bagian tahapan yang ini, DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan silent, lalu secara bertahap membalasnya dengan sebuah paket acknowledge atau DHCP pack pada silent. Dalam DHCP server ini, sebagian di antaranya juga dilengkapi sebuah fitur mikrotik. Kegunaan dari mikrotik ini sangat tepat ditujukan
bagi jaringan yang mempunyai user banyak atau dinamis atau jumlah personel yang sering berganti. Untuk melakukan DHCP server mikrotik, Anda dapat melakukannya di menu IP, kemudian klik DHCP server, lalu klik DHCP setup. Selanjutnya akan muncul beberapa kali instruksi lanjutan yang menuntun Anda untuk melakukan setting konfigurasi mikrotik sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau kehendaki. Kita masuk ke kelebihan dari DHCP server. DHCP-nya memudahkan dalam transfer data kepada basis silent atau basis server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu silent menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh silent yang lain jika silent tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. DHCP memungkinkan suatu silent menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya pada silent. DHCP ini juga memiliki kekurangan, yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati atau error, maka semua komputer akan disconnect atau error atau tidak saling terhubung. Lalu kita masuk ke bagian metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi ini ada dua, yaitu konfigurasi dengan range dan konfigurasi dengan fixed. Kita ke konfigurasi dengan range terlebih dahulu, yaitu secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada silent secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Untuk konfigurasi dengan fixed alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada silent yang memerlukan data MAC address. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan dari PowerPoint untuk DHCP server ini. Kesimpulannya adalah DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur silent atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP ke dalam satu jaringan. DHCP ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu DHCP server dan DHCP silent. DHCP ini pada umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk mendistribusikan kepada silent. DHCP ini merupakan layanan pendistribusian alamat IP ke komputer silent secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer silent yang ingin terhubung dengan jaringan. Selain itu, dengan DHCP server, kemungkinan terjadinya IP konflik dapat dicegah karena telah memberi tanda alamat IP yang telah digunakan pada DHCP pool. Alamat IP yang telah digunakan dan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali atau reusable. Itulah mengapa banyak pihak yang menerapkan DHCP server atau DHCP silent ini atau mode DHCP ini pada jaringan mereka. Nah, ini untuk kesimpulannya dari PPT DHCP. Lalu kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk praktek WiFi dengan DHCP server. Mari kita ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti bisa dilihat di video, terdapat satu DHCP server, satu switch, dua access point, satu laptop, dan satu smartphone. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek WiFi dengan DHCP server. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu menyeting DHCP server. Untuk DHCP server ini kita klik terlebih dahulu gambar DHCP server yang berada di atas dari. Kita akan menyeting terlebih dahulu untuk DHCP server. Kita klik DHCP servernya. Nah, bisa dilihat di video itu kita masuk ke dalam servisnya. Pertama-tama kita bukan menyeting service terlebih dahulu, kita menyeting untuk confignya, configuration. Kita klik first Ethernet 0.
Nah, device internet ini pastikan port status on, lalu kita klik static untuk IP configuration dengan IP versi 4 addressnya 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128. Untuk IP 6 konfigurasinya kita biarkan statis. Lalu kita masuk ke service, kita klik DHCP nya, pastikan interface nya fast ethernet 0, service nya kita on, pool name nya sebagai server pool, terus pakai server DHCP server dengan default gateway 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1 dengan start IP address seperti defaultnya 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255 dan 128. Pastikan kita save untuk setting ini. Kita klik save nya, maka sudah akan tersimpan. Lalu kita akan menyeting untuk laptop 0. Masuk ke laptop 0, kita klik 0. Nah, bisa dilihat gambar di scroll ke bawah. Nah, ini sudah kita ganti dengan AC atau adapter bisa untuk connect ke pakai wireless, yaitu PT Laptop NM1W dan A1AC. Untuk cara menyetingnya, kita matikan terlebih dahulu komputernya, lalu kita drag yang bagian wifi fisikal itu kita lalu ke Nah, untuk config-nya kita klik wireless 0 dengan SSID AP1 karena kita akan menyambungkan dengan access point 1 dengan authentication WPA2 PSK dengan password 123456778. Untuk IP config-nya biarkan seperti itu saja DHCP dan lalu kita menyeting untuk smartphone. Untuk smartphone kita klik ke config lalu ke wireless, SSID-nya AP2 dengan authentication disable karena access point 2 tidak memerlukan seperti model keamanan studio WPA2 PSK dengan IP config seperti gambar di video. Lalu kita akan menyeting untuk access point-nya. Untuk access point 1 kita klik config, kita ke port 1, kita beri nama SSID IP1 untuk menghubungkan ke laptop dengan authentication WPA2 PSK dengan password 123456778. Bisa dilihat di video seperti itu contoh untuk setting untuk port 1. Selanjutnya kita akan menyeting untuk access point 2 atau AP2. Untuk AP2 ini kita klik config lalu kita ke port 1 dengan SSID AP2 dengan authentication disable karena seperti di smartphone-nya kita setting untuk pencarian wireless SSID-nya menggunakan AP2 dan authentication disable atau tanpa password. Setelah itu kita akan melakukan uji coba. Setelah kita menyeting semua, maka kita akan melakukan uji coba WiFi dengan DHCP server ini. Kita klik terlebih dahulu untuk laptopnya, kita cek. Nah, kita masuk ke bagian desktop, kita klik desktop. Lalu kita klik IP config. Kita setting terlebih dahulu IP addressnya, kita jadikan static dulu ya karena ini sudah kita setting dari awal. Tinggalannya untuk IP 4 nya 192.168.1.130 dengan subnet mask 255.255.255.118. Untuk default gateway-nya ini karena sebelumnya ini 000, kita klik DHCP nya, kita klik DHCP nya. Nah, akan terjadi full dengan akan menampilkan default gateway 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1 seperti di DHCP servernya. Nah, lalu kita akan mencoba kembali seperti pada laptop. Kita coba ke smartphone, kita klik smartphone-nya. Kita sudah masuk di bagian smartphone, kita klik desktop, lalu ke IP configuration. Kita setting static terlebih dahulu untuk menyeting IP address dan subnet mask-nya dengan IP 4 192.168.1.131 dengan subnet mask 255.255.255.118. Lalu kita klik DHCP-nya. Nah, akan terjadi multi request successful atau berhasil dan akan menampilkan default gateway dari DHCP server 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1. Nah, itulah
percobaan kita mengenai WiFi dengan DHCP server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.